Saya sebagai Nopi kecewa juga. Saya untuk memberi untuk pengobatan, kok kamu pakai untuk boleh aja. Kita mau berniat membantu, tapi kita salah membantu orang. Itu yang terjadi. Nah, dalam konteks ini, Nopi bisa dianggap salah membantu orang. Cuma persoalannya, orang ini maunya uang itu masuk ke dalam rekeningnya perusahaannya. Agus juga nggak bisa menggunakan uang itu tanpa persetujuan yayasan. Makanya saran saya sebaiknya islah aja, damai. Kalau mengarahkan kepada pidana nggak bisa. Penggelapan dari mana? Kalau yayasan itu dilindungi oleh undang-undang. Karena gitu kan jadi gimana ya bang, agak repot juga. Iya memang repot gimana? Karena menurut saya nggak tepat. Agus kan kehilangan mata dua, atau matanya tidak berfungsi seperti sedia kala. Maka orang yang menyebabkan matanya seperti itu harus ditangkap. Bisa dikenakan pasal 351, 352 KUH pidana. Sementara Agus kalau mau berobat harus melapor-lapor ke si Nopi, ya itu tidak benar. Perseteruan antara si Agus dengan Mbak Novi ya kan mengundang para praktisi hukum memberikan pendapatnya masing-masing ya. Ini ada yang praktisi hukum dulunya memang dia baik, sekarang blunder gitu ya. Orang yang praktisi hukumnya misalnya dia dulu blunder, sekarang dia tepat dalam sasarannya ya untuk memberi penjelasannya ya. Di sini saya mau membahas ya antara lawyer yang dulunya membela kasus Vina ya, yang membela kebenaran ya kan, seperti Bang Marwan sama Pak Abbas. Tetapi saat ini mereka bertentangan ya kan, berbeda pendapat untuk menyikapi kasus si Agus ini dengan Mbak Novi. Mari kita dengar dulu ya guys. Orang kalau udah donasi harusnya ya sudah diikhlaskan saja gitu bang. Kenapa mungkin harus ada petisi untuk dikembalikan lagi? Saya mengatakan kalau saya sebagai Novi kecewa juga Novi. Boleh-boleh aktif saja kok. Ini kok pendapat mereka. Makanya saya bilang inilah aku bilang dibeban di moral. Saya sebagai Nopi kecewa juga. Saya untuk memberi untuk pengobatan kok kamu pakai untuk boleh-boleh aja Nopi mengatakan itu. Nah ini dari kuasa hukumnya Agus nih. Siapa ingin Bang Farhat nih. Ingin mengaudit yayasan Nopi. Gimana bang pendapat abang? Setuju atau tidak setuju? Bang Farhat. Bang Farhat ini CS saya tuh. Teman saya. Itu kan pendapat Bang Farhat. Saya kalau Nopi minta bantu sama saya untuk kasus saya siap. Nah, saya pernah dapat sama Bang Farhat. Kasih tahu sama Nopi. Nah, Nopi bisa bantu. Nah, ini yang tapi melihat Bang Farhat mau mengaudit yayasan Nopi gimana sih? Mengaudit yayasan Nopi. Ya, Bang Farhat sebagai apa? Nah itu kan sebagai kuasa hukumnya dari Agus. Sebagai kuasa hukumnya Agus. Boleh nggak kan itu tuh? Apa mau audit kayak itu apa kan gitu loh? Bang Farhat itu teman saya kok. Tapi kalau ini Nopi minta bantu saya siap berantem sama Bang Farhat. Oh, berarti bisa dibilang kata abang nih untuk mengaudit ini Bang Farhat belum berhak? Enggak boleh dong. Menurut saya nggak boleh dong. Ya itu hanya Bang Farhat. Ini kan kita kan, makanya saya bilang tadi, saya sama Bang Farhat itu kan Bang Farhat itu teman saya. Ya saya. Tapi kalau untuk dalam perkara ini saya bisa berseberangan sama Bang Farhat. Saya siap bantu si Nopi. Kasih tahu sama Nopi, hubungi saya. Berarti abang sudah siap itu? Siap saya bantu Nopi dan siap saya berhadapan dengan Bang Farhat dalam perkara ini. Ya saya bilang tadi ini buka komunikasi yang baik antara Agus sama Nopi, udah titik. Ya kalau dibully tadi karena masyarakat menilai pengumpulan uang itu kan tidak sesuai dengan dilatih Agus. Makanya saya bilang ini kan negara kita negara demokrasi. Nah, boleh-boleh aja. Kalau itu berpendapat membuli itu boleh sah-sah aja. Itu. Apa nih gimana melihatnya? Saya siap, saya akan bela Nopi. Bang Farhat silakan bela Agus, saya bela Nopi. Tapi kasih tahu sama Bang Farhat. Saya itu teman saya, orang baik, Bang Farhat itu baik. Saya baik banget. Tapi kalau untuk perkara ini saya beda pendapat. Beda pendapat dengan Bang Farhat. Teman saya kok. Teman saya dan Bang Farhat itu orang yang baik. Tapi kalau untuk perkara Nopi saya bilang saya berhadapan sama Bang Farhat. Beda pendapat ini boleh diceritain nggak sih Bang, selain tadi abang yang diutarakan, selain moral itu apa lagi sih? Ya banyak deh. Pokoknya saya beda pendapat sama Bang Farhat. Berarti ada banyak yang nanti abang ujikan nantinya. Banyak. Sekali dikit mungkin boleh Pak? Ya kan tadi kita bilang Bang Farhat mau audit segala macam itu. Apa ini Bang Farhat dalam perkara ini? Iya, enggak usah gentar Nopi. Hubungi saya Nopi. Saya siap bantu. Tapi kan Nopi juga merasa kecewa Bang dilaporkan. Menurut abang itu sah-sah aja gak sih kalau kecewa? Sangat sah. Maka saya bilang tadi sangat sah. Cuma tidak sesuai peruntukan. Apa? Kata bilang kan kembali lagi. Ini saya bilang lebih condongnya hanya beban di moral. Moral ini lebih condong ke moral. Sekarang saran saya tidak ada jalan lain sekarang antara si Nopi sama si Agus ketemu berdiskusi. Ya itu. Si Agus memohon maaf pada Nopi apa saja cari yang jelas. Tapi ya kalau Nopi sendiri menurut abang bisa melaporkan balik gak sih?
Bisa aja. Terkait apa tuh pasalnya? Ya tadi kan dia melaporkan melaporkan Agus ya. Nopi melaporkan. Maksudnya Agus tadi kan melaporkan Nopi. Nah, Nopi bisa melaporkan balik. Iya, kalau tidak terbukti. Pencemaran nama baik juga. Ya, kalau sesuai yang jadi kan peruntukannya itu kan adalah untuk pengobatan, berarti dipakai untuk pengobatan. Walaupun uang itu sudah terkirim masuk di rekeningnya itu ya. Berarti dari abang nih bisa dibilang ini jalan damai untuk miskomunikasi ini adalah baik damai. Daripada saling lapor-melapor. Itu daripada saya melapor ini lebih baik ada jalan tengahnya. Jalan damai. Tetapi kalau memang mau saling lapor-melapor, mau memang proses itu ya saya siap merapiin. Nah, mungkin terakhir bang nih pesannya seperti apa terkait kasus ini, kan masih kisruh banyak ramai di kalangan netizen juga gitu. Terakhir pesannya terkait kasus ini gimana sih? Ini kalau kasus ini pembelajaran bagi kita. Kalau pemberian orang itu tujuannya untuk itu, manfaatkan itu. Kalaupun lebih sebenarnya, kalau mau lebih bagus lagi, laporkan kepada pemerintah. Kalau uang ini masih ada, itu lebih bagus. Selain itu ada lagi kan? Itu aja. Ini pelajaran lagi. Orang susahnya, Novi ini membantunya. Novi secara moral, etika, dan hukum, dia membantu Agus, dia benar. Nah, Agus secara hukum menerima bantuan, dia benar. Tapi ketika bantuan itu disalahgunakan secara moral dan etika, Agus tidak benar. Gitu. Nah, Novi ketika menyampaikan kekurangan-kekurangan Agus atau negatif-negatifnya Agus kepada publik secara hukum, dia tidak benar. Ya, salah siapa? Ini salah dalam konteks hubungan antara mereka. Jadi Novi tidak memahami karakter Agus yang sebenarnya. Yang tahu Agus ini susah dan dalam kesusahan, sehingga Novi pengen membantu. Tujuannya kan itu. Tapi seringkali kan kita mau berniat membantu, tapi kita salah membantu orang. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, dalam konteks ini Novi bisa dianggap salah membantu orang. Dia salah apa? Karena dia membantu orang yang salah. Begitu. Jadi itu dia konteksnya. Agus kan cuma sebagai objek, ya kan? Ya kan kita kalau ada orang bantu kita terima aja. Tapi ketika ada perbantuan, timbullah gelap mata. Jadi itu kira-kira. Di sini saya hanya melengkapi saja ya, tidak mau menjadi menyalahkan seseorang ya kan, antara si Agus atau Mbak Novi juga ya kan. Kita memberikan edukasi yang lebih baik ya kan, gimana kedepannya, gimana masalah itu secara kekeluargaan sebenarnya bisa sih secara kekeluargaan ya kan. Soalnya ini tentang perilaku moral manusia tersebut ya kan, memanusiakan manusia tersebut ya kan, tetapi manusia tersebut lupa diri ya kan, seketika dia mendapatkan hal yang tidak pernah dia dapatkan, lupa diri ya kan. Jadi kasus Agus ini makin melebar luas karena posisi Agus ini dia mendapatkan lawyer yang memang tidak tepat menurut saya, menjadi melebar luas ya kan, gara-gara tidak tepatnya berjumpa dengan lawyer yang betul-betul untuk ya misalnya secara kekeluargaan bisa ya kan. Soalnya gara-gara miscommunication, kurangnya saling kepercayaan ya kan, seketika saat dia sudah mendapatkan hal yang memang dia anggap itu wow gitu ya kan. Maklumlah kita ya kan, orang yang misalnya tidak pernah mendapatkan uang sampai sebesar itu ya kan, jadi dia lupa diri ya kan. Jadi buat para nabas juga ya kan, saya ingatkan juga ya di sini ya, cuma memberikan saran saja ya kan, agar jangan terlalu berlebihan untuk berspekulasi di media sosial ya kan, menggiring opini seakan-akan Mbak Novi itu salah ya. Jadi banyak sebagian saja sih ya. Menurut saya sebagian rakyat Indonesia itu mendukung Teh Novi ya. Jadi supaya jangan salah Bang Farhan juga ya untuk kedepannya. Salam waras.